warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cara bagaimana membuat suatu database dan tabel database MySQL menggunakan command prompt. Pertama-tama kalian harus mempunyai yang namanya aplikasi exam. Kemudian pada panel exam ini kalian start MySQL. Setelah MySQL di start, kalian cari command prompt. Nah, pada command prompt di sini kalian cari di mana kalian menginstal aplikasi exam. Di sini saya menginstal di file C. Kemudian apa nama file instalannya? Di sini saya cd exam, namanya instalan exam. Kemudian di dalam file exam itu ada namanya folder MySQL. Ketikkan. Nah, di dalam folder MySQL di situ ada yang namanya folder bin. Nah, untuk menampilkan suatu database, untuk mempunyai hak akses, nah kita harus mengetikkan namanya MySQL strip u root strip p. Enter password aja, nggak usah diisi. Kemudian untuk menampilkan database yang kita punya, kita cukup mengetik show databases. Itulah database saya. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat suatu database? Kita cukup tulis create, kemudian create database, namanya apa? Di sini saya data underscore mhs titik koma. Nah, query oke. Nah, untuk melihatnya database sudah terbentuk apa belum, kita ketikkan show databases. Oke, database data underscore mhs sudah terbentuk. Nah, untuk use ya, untuk memakainya kita cukup ketikkan use underscore mhs. Maka database change. Kemudian kita lihat di dalam database mhs itu ada apa aja. Show tabel. Ternyata belum ada tabel apapun di dalam data MAS. Nah, di sini kita membuat suatu tabel dengan cara create tabel data MAS. Oke, di dalam dalam tabel data MHS terdapat yang namanya ID. Kita memakai ID-nya memakai int, ukuran panjangnya 8, kemudian auto increment. ID ini kita jadikan auto increment. Setelah itu ID-nya kita jadikan sebagai primary key. Nah, kemudian setelah ID ada namanya nama kita pakai varchar, panjang ukuran 200, harus diisi, tidak boleh kosong. Kemudian alamat, saya memakai char di sini 14 ukuran panjangnya. Kemudian setelah itu alamat varchar panjangnya 200. Setelah itu jurusan varchar panjangnya 50 misalkan. Kemudian yang terakhir adalah email, kita menggunakan varchar juga, misalkan di sini juga 200, harus diisi, tidak boleh kosong. Oke, tutup kurung, titik 2, koma.
Nah, maka query oke, data tersebut sudah masuk di tabel MAS. Kemudian kita tampilkan dengan mengetik show tabel. Nah, maka di situ sudah tampil data MAS. Kemudian kita select from data MHS. Oke, di situ ternyata masih kosong. Nah, untuk mengisi tabel tersebut, isiannya, kita melakukan insert into data MHS. Values artinya nilai-nilainya, ya, nilai-nilai di data MHS kita isi, kita inputkan. Nah, usahakan ya jangan sampai tertukar gitu, urutannya harus berurut dari ID sampai email. Nah, di situ saya tuliskan koma atas saja untuk ID-nya biar SQL-nya yang mengisi sendiri. Kemudian koma atas nama saya Sigit Gunawan. Setelah itu NIM saya di sini saya isikan 1846416255201103. Kemudian alamat Cikampek, koma, kemudian jurusan teknik informatika, kemudian email saya Sigit Gunawan bp.acid. Nah, terus kita input lagi datanya. Di sini saya ingin membuat 3 data MHS ya. Makanya di sini saya buat lagi Kiki misalkan. Nah, usahakan ya teman-teman pada pengisian ini usahakan itu kita pakai titik koma atas untuk pembuka dan penutup pengisian datanya. Kemudian di sini teknik mesin Karawang, nah, alamat dulu Karawang. Kemudian teknik mesin, jurusannya, emailnya kita isi. Nah, di sini saya juga data yang terakhir yaitu sama kayak tadi, ID-nya dikosongkan. Oke, untuk selanjutnya kita isi namanya. Di sini saya tuliskan misalkan namanya Ilham Pambudi. Oke, setelah itu kita isi NIM-nya. Misalkan NIM-nya itu 18416255201166. Oke, setelah itu NIM adalah alamat Karawang. Jurusannya teknik informatika.
Oke, setelah itu emailnya ilham.ubp.ac.id. Oke, kurung tutup. Nah, maka query oke, data sudah terisi 3 row. Kemudian kita select from data underscore MAS. Nah, maka akan tampil database yang akan tampil tabel yang tadi kita buat. Kemudian misalkan teman-teman di sini mau menampilkan misalkan hanya nama, NIM, alamat, atau jurusannya doang. Nah, di sini misalkan saya contoh select nama from data underscore MAS. Nah, ini artinya adalah saya hanya menampilkan namanya saja. Nah, kemudian misalkan saya mau menampilkan nama, NIM, kemudian jurusan, saya select nama, NIM, jurusan from data underscore MAS. Nah, maka akan tampil ada nama, NIM, dan jurusannya saja. Tabelnya adalah nama, NIM, dan jurusan. Nah, di sini misalkan saya mau select bintang from data MAS, misalkan where, saya mau mencari where gitu, di mana misalkan ID sama dengan 2, misalkan di mana ID sama dengan 2. Nah, maka akan tampil kikinya saja yang ID-nya 2. Kemudian misalkan saya mau lagi select from data MAS, di mana misalkan apa ya, di mana nama yang misalkan yang mengandung A, misalkan di depan atau di belakangnya ada huruf A nya intinya. Nah, maka di situ akan tampil Sigit Gunawan dan Ilham Pambudi aja, karena namanya ada A nya, sedangkan Kiki enggak gitu. Kemudian misalkan kita mau select from data MAS where, di mana NIM, misalkan yang NIM-nya itu 17, angkatan 17 berarti, misalkan ternyata yang muncul hanya Kiki saja gitu, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai ini. Apabila masih ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.